Mengapa Nabi Muhammad pernah menggembalakan kambing? Pekerjaan itu terlihat sederhana. Bahkan dalam pandangan banyak orang, menggembala kambing dianggap pekerjaan rendah. Sunyi di padang, jauh dari keramaian, dan upahnya kecil. Padahal beliau adalah manusia yang kelak akan memimpin umat manusia. Yang lebih menarik bukan hanya Nabi Muhammad. Para nabi sebelum beliau juga pernah menggembalakan kambing. Pertanyaannya sederhana. Mengapa Allah memilih pekerjaan seperti ini untuk para nabi? Apa hikmah di baliknya? Di video ini kita akan melihat bagaimana para ulama menjelaskan rahasia di baliknya. Khususnya penjelasan mendalam dari Syekh Ramadan Al-Buthi dalam Fiqh As-Sirah. Sebelum kita mulai, silakan subscribe channel Lentera Kisah. Semoga setiap kisah sirah yang kita pelajari di sini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Dalam beberapa riwayat sirah disebutkan satu fakta sederhana dari masa muda Nabi Muhammad. Beliau pernah menggembalakan kambing. Rasulullah sendiri pernah bersabda bahwa tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah kecuali pernah menggembalakan kambing. Para sahabat kemudian bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, aku juga." Dalam riwayat lain beliau menjelaskan bahwa beliau pernah menggembalakan kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat. Para ulama kemudian menjelaskan makna kata qirath. Sebagian menafsirkannya sebagai upah yang kecil, seperti pecahan dari dinar atau dirham. Artinya, setiap kambing yang digembalakan diberi bayaran kecil. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa Qirath adalah nama suatu tempat di sekitar Makkah. Namun sebagian besar ulama memahami bahwa maksudnya adalah upah yang kecil. Bahkan Imam Al-Bukhari juga memahami riwayat ini sebagai bentuk pekerjaan dengan bayaran. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat saat itu, pekerjaan menggembala kambing bukanlah pekerjaan yang dianggap tinggi. Itu pekerjaan yang sunyi, jauh dari keramaian kota. Sering dilakukan oleh anak muda atau orang-orang sederhana. Seorang penggembala harus berjalan mengikuti ternaknya di padang-padang tandus Makkah. Ia harus mengawasi kambing-kambing yang mudah terpencar. Ia harus menjaga mereka dari hewan buas, dari pencuri, dan dari berbagai bahaya. Pekerjaan itu tidak menghasilkan banyak harta. Upahnya kecil. Namun justru di titik inilah muncul sebuah pertanyaan besar dalam sirah Nabawiyah. Mengapa hampir semua nabi pernah menggembalakan kambing? Padahal Allah mampu menjadikan para nabi hidup dalam kemewahan sejak awal. Mengapa pekerjaan sederhana ini justru menjadi bagian dari perjalanan hidup para nabi sebelum mereka memimpin umat manusia? Pertanyaan inilah yang kemudian dijelaskan secara mendalam oleh para ulama. Salah satu penjelasan yang sangat tajam datang dari Syekh Ramadan Al-Buthi. Ketika Syekh Ramadan Al-Buthi membahas peristiwa ini dalam kitab Fiqh As-Sirah, beliau tidak melihatnya sekadar sebagai kisah masa kecil Nabi. Bagi beliau, keputusan Nabi menggembalakan kambing mengandung beberapa makna besar yang menunjukkan bagaimana Allah membentuk kepribadian Rasulnya sejak awal kehidupan. Makna pertama berkaitan dengan kehalusan akhlak Nabi Muhammad. Sejak kecil beliau hidup dalam asuhan pamannya, Abu Thalib. Pamannya mencintai beliau dengan kasih sayang yang sangat besar. Ia merawat beliau seperti seorang ayah menjaga anaknya sendiri. Semua kebutuhan beliau dijaga dengan penuh perhatian. Namun ketika Nabi Muhammad mulai merasa memiliki kemampuan untuk bekerja, beliau tidak memilih untuk tetap bergantung pada pamannya. Beliau justru memilih bekerja. Beliau keluar menggembalakan kambing milik penduduk Makkah. Upahnya kecil, bahkan mungkin tidak berarti bagi pamannya. Tetapi dalam pandangan Syekh Al-Buthi, sikap ini menunjukkan kehalusan perasaan dan keluhuran budi Nabi. Beliau tidak ingin terus menjadi beban bagi orang yang telah merawatnya. Beliau ingin membantu meringankan tanggung jawab pamannya meskipun hanya sedikit. Apa yang beliau lakukan adalah bentuk rasa terima kasih yang sangat halus. Usaha untuk membantu semampunya dan sikap kesatria dalam kehidupan. Makna kedua berkaitan dengan cara hidup yang Allah kehendaki bagi manusia yang saleh di dunia ini. Secara logika, sangat mudah bagi Allah untuk memberikan kehidupan yang penuh kemudahan kepada Nabi sejak kecil. Allah mampu menyediakan segala bentuk kenyamanan hidup bagi seorang Nabi pilihan. Namun kenyataannya tidak demikian.
Allah justru menempatkan Nabi Muhammad dalam kehidupan yang sederhana, kehidupan yang menuntut usaha, dan kehidupan yang mengajarkan kerja. Dari sini Syekh Al-Buthi menjelaskan sebuah prinsip penting dalam Islam. Harta terbaik bagi manusia adalah harta yang diperoleh dari usaha tangannya sendiri, dari kerja yang ia lakukan, dari manfaat yang ia berikan kepada masyarakat dan manusia di sekitarnya. Sebaliknya, harta yang datang tanpa usaha, tanpa kerja, dan tanpa memberikan manfaat kepada orang lain bukanlah jalan hidup yang mulia. Islam tidak mengajarkan kehidupan yang bergantung pada pemberian orang lain tanpa usaha. Karena itu masa muda Nabi diisi dengan pekerjaan yang sederhana namun penuh makna. Makna ketiga adalah makna yang sangat penting dalam perjalanan dakwah. Syekh Al-Buthi menjelaskan bahawa seorang pembawa dakwah tidak boleh menggantungkan kehidupannya pada orang-orang yang ia ajak kepada kebenaran. Jika seseorang hidup dari pemberian manusia yang ia dakwahi, maka akan muncul rasa sungkan di dalam hatinya. Ia mungkin akan ragu ketika harus menegur. Ia mungkin akan berhati-hati ketika harus mengatakan kebenaran. Ia mungkin takut kehilangan dukungan dari orang-orang yang memberinya kehidupan. Karena itu Allah menyiapkan kehidupan Nabi Muhammad sejak awal dengan kemandirian. Beliau bekerja, beliau mencari penghasilan dengan usahanya sendiri. Beliau tidak hidup dari pemberian manusia. Syekh Al-Buthi menjelaskan bahwa hikmah ini sebenarnya baru terlihat setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Ketika beliau menyampaikan dakwah kepada manusia, tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa beliau mencari keuntungan dunia dari dakwahnya. Beliau berdiri di hadapan manusia tanpa bergantung pada harta mereka. Beliau bebas menyampaikan kebenaran, bahkan jika kebenaran itu membuat orang-orang marah kepadanya. Inilah salah satu bentuk persiapan ilahi yang Allah letakkan dalam kehidupan Nabi Muhammad sebelum masa kenabian. Mungkin pada saat itu Nabi sendiri belum mengetahui hikmah besar di balik pekerjaan sederhana yang beliau lakukan. Namun Allah telah menyiapkan semua itu sebagai bagian dari pendidikan ilahi yang kelak akan mendukung perjalanan dakwah beliau. Dan setelah memahami penjelasan ini, kita mulai melihat bahwa menggembala kambing bukan sekadar pekerjaan masa muda. Ia adalah bagian dari pembentukan karakter seorang nabi. Namun para ulama juga menjelaskan hikmah lain yang tidak kalah penting dari pekerjaan ini. Mengapa yang digembalakan justru kambing, bukan hewan yang lain? Di sinilah para ulama sirah memberikan penjelasan yang sangat menarik. Para ulama sirah tidak berhenti pada penjelasan tentang kemandirian hidup Nabi. Mereka juga melihat hikmah lain yang lebih dalam dari pekerjaan menggembala kambing itu sendiri. Dalam kitab Subulul Huda wa Rasyad, para ulama menjelaskan bahwa Allah memberi ilham kepada para nabi untuk menggembalakan kambing sebelum masa kenabian sebagai latihan memimpin umat manusia. Seorang penggembala tidak sekadar menjaga hewan, ia harus belajar memahami sifat-sifat mereka. Kambing adalah hewan yang mudah terpencar. Mereka berjalan ke arah yang berbeda-beda. Sebagiannya lemah, sebagian lainnya keras kepala. Ada yang lambat, ada yang mudah tersesat. Penggembala harus terus mengawasi mereka. Ia harus mengumpulkan yang terpencar. Ia harus membawa mereka dari satu padang ke padang lain. Ia harus menjaga mereka dari bahaya hewan buas atau pencuri. Semua itu menuntut kesabaran yang panjang. Para ulama mengatakan bahwa dari pengalaman inilah seorang nabi belajar bersabar menghadapi umat manusia. Jika seseorang sudah terbiasa menghadapi kambing yang mudah berpencar dan sulit diatur, maka ia akan lebih siap menghadapi manusia yang sifatnya jauh lebih beragam. Ia belajar memahami perbedaan karakter. Ia belajar menolong yang lemah. Ia belajar memperbaiki yang rusak. Ia belajar menjaga yang membutuhkan perlindungan. Karena itu para nabi dilatih terlebih dahulu melalui kehidupan yang sederhana seperti ini. Allah tidak langsung membebankan kepada mereka tugas besar memimpin umat manusia tanpa persiapan. Mereka ditempa terlebih dahulu dengan kesabaran, ketelitian, dan tanggung jawab. Di akhir penjelasan ini, para ulama juga mengingatkan sebuah hal penting. Ketika Nabi Muhammad menyebut bahwa beliau pernah menggembalakan kambing, itu bukanlah sesuatu yang merendahkan kedudukan beliau. Justru itu menunjukkan kerendahan hati yang sangat agung.
Beliau adalah manusia paling mulia di sisi Allah. Namun beliau tidak segan menyebut pengalaman hidup yang sederhana karena kemuliaan dalam pandangan Allah tidak diukur dari jenis pekerjaan yang dilakukan seseorang. Kemuliaan diukur dari kejujuran, kesabaran, dan ketakwaan. Dari kisah ini kita belajar bahwa pekerjaan yang tampak kecil di mata manusia bisa menjadi bagian dari pendidikan besar dalam rencana Allah. Dan kehidupan Nabi Muhammad sejak kecil telah menunjukkan satu pelajaran yang sangat jelas. Kemuliaan tidak lahir dari kemewahan. Kemuliaan lahir dari akhlak, dari usaha yang jujur, dan dari kesabaran dalam menjalani kehidupan. Jika Anda ingin terus mengikuti perjalanan sirah Nabi Muhammad dari sumber-sumber klasik, silakan subscribe channel Lentera Kisah. Semoga setiap kisah yang kita dengar menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah cinta kepada Rasulullah, dan menjadi amal yang mendekatkan kita kepada Allah